Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 8 Desember 2024 dalam pekan kedua Advent tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea dan Renata Putri. Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa. Sungguh besar rahmat dan kasih yang selalu baru setiap hari. Sungguh banyak berkat dan pertolongan yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu. Bapa, kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Mohon berikan kami hikmat agar dapat memahami dan menjalankan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Nubuat Baruk, bab 5, ayat 1 sampai 9. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tanduk kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan
seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1, ayat 4-6, ayat 8-11. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Turut menyiapkan jalan bagi Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Berbagai destinasi wisata terdapat di Bali, termasuk kota Singaraja yang terkenal dengan Pantai Lovina. Di sana kita dapat melihat kawanan lumba-lumba yang berlompatan sangat dekat dengan perahu yang kita tumpangi. Di Singaraja juga terdapat Gua Maria Air Sanih, Gomas, yang sangat bagus dan asri. Sayangnya, kita harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh dari pusat wisata yang ada di Bali Selatan. Selain itu, jalannya berkelok-kelok disertai tanjakan dan turunan yang curam, sehingga pertumbuhan wisata dan ekonomi di Bali Utara tidak terlalu berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian PUPR membangun jalan baru yang dinamakan shortcut yang saat ini sudah bisa kita nikmati. Diharapkan sampai shortcut ini betul-betul rampung, tikungan dapat dikurangi dari 116 menjadi hanya 41 dan dibuat lebih landai agar pengendara tidak lagi pusing atau mabuk. Selain itu, jarak tempuh bisa dikurangi 1 jam 45 menit dari kota Denpasar. Upaya meluruskan jalan untuk mempermudah orang banyak mencapai destinasinya dengan aman dan nyaman ini menjadi penggambaran berkenaan dengan upaya Yohanes Pembaptis yang seruannya kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis pergi ke seluruh daerah Yordan dan berseru kepada para penduduk agar bertobat dan memberi diri dibaptis supaya Allah mengampuni dosa mereka. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya lah
yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis seperti buldoser Allah yang menyiapkan dan meluruskan jalan baginya. Lembah ditimbun, gunung dan bukit diratakan, jalan yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan. Tujuannya agar semua orang dapat melihat keselamatan yang dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Seruan Yohanes Pembaptis juga berlaku bagi kita. Peringatan untuk bertobat dari jalan hidup kita yang berliku-liku, menyimpang ke kiri dan kanan, mengikuti godaan dunia dengan hati yang seperti bukit dipenuhi oleh timbunan dosa keponggahan. Tidak hanya berhenti sampai pertobatan, kita pun melanjutkan karyanya, yaitu turut menyiapkan jalan bagi Tuhan agar semakin banyak orang yang percaya kepadanya dan memperoleh keselamatan kekal. Jangan sampai perbuatan dan perkataan kita malah menjadi batu sandungan yang menghalangi mereka sampai kepada Kristus. Di masa Advent ini, mari kita datang berlutut menerima sakramen tobat agar jalan kita kembali diluruskan dan hati kita dibersihkan untuk menyambut kehadiran Sang Mesias. Semoga hidup kita selalu diisi dengan pertobatan, kasih, dan kebaikan kepada sesama sehingga selalu memancarkan cahaya Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pakailah hidup kami untuk dapat menjadi cahaya terang yang membawa sesama kepadamu yang adalah jalan keselamatan dan hidup. Semoga melalui perkataan dan perbuatan kami dapat menjadi jawaban doa dan harapan bagi mereka yang mendambakan pertolongan-Mu. Terpujilah namamu yang kudus kini dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.